Salam, selamat datang di channel Hati dan Pikiran, tempat di mana kita membahas berbagai topik yang menginspirasi dan memperkuat iman kita. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pentingnya pengampunan. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan dan untuk direnungkan. Pernahkah kita merasa sulit untuk memaafkan seseorang? Atau mungkin kita merasa tidak layak untuk dimaafkan? Jangan khawatir, karena hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pengampunan yang diinginkan Tuhan dan bagaimana hal itu bisa mengubah hidup kita. Pengampunan adalah tindakan melepaskan rasa marah, dendam, atau kebencian terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Ini bukan berarti kita mengabaikan atau melupakan kesalahan tersebut, melainkan memilih untuk tidak membiarkannya menguasai hidup kita. Pengampunan adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan damai. Tanpa pengampunan, kita akan terjebak dalam lingkaran kebencian dan dendam yang tidak pernah berakhir. Pengampunan juga memiliki manfaat kesehatan, baik secara fisik maupun emosional. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memaafkan cenderung lebih bahagia dan memiliki kesehatan yang lebih baik. Tuhan memberi kita contoh terbesar pengampunan melalui Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Meskipun dia disalibkan, Yesus memilih untuk memaafkan mereka yang menyakitinya. Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengampuni. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15, Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Tuhan menginginkan pengampunan yang tak terbatas. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 hingga 22, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tanpa pengampunan, hubungan kita dengan orang lain akan hancur. Dendam dan kebencian akan merusak persahabatan, keluarga, dan komunitas. Ketidakmampuan untuk memaafkan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Hal ini juga bisa mengakibatkan depresi dan gangguan tidur. Yang paling penting, tanpa pengampunan, hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu. Seperti yang disebutkan dalam Matius pasal 6 ayat 14 hingga 15, Tuhan tidak akan mengampuni kita jika kita tidak mengampuni orang lain. Efesus pasal 4 ayat 32 berkata demikian, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 juga dikatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain.
Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ada beberapa langkah praktis untuk memaafkan. Pertama, sadari dan akui rasa sakit. Akui bahwa kamu terluka. Ini adalah langkah pertama untuk memulai proses pengampunan. Kedua, pahami perspektif lain. Cobalah untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Mungkin ada alasan di balik tindakan mereka yang tidak kamu sadari. Tiga, lepaskan dendam. Pilih untuk melepaskan dendam dan kebencian. Ini bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kedamaian diri sendiri. Keempat, doa dan refleksi. Berdoalah untuk kekuatan untuk memaafkan. Minta Tuhan untuk membantumu melewati proses ini. Dan yang kelima, mulailah dari diri sendiri. Belajarlah untuk memaafkan diri sendiri atau kesalahan yang telah kamu perbuat. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah memaafkan orang lain. Semua langkah praktis di atas sangat memberi pemahaman dan penekanan bagi kita bahwa pengampunan adalah kunci untuk hidup yang damai dan sehat. Tuhan memerintahkan kita untuk memaafkan sebagaimana Dia telah mengampuni kita. Dengan mempraktikkan pengampunan, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga dengan Tuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Mari kita bersama-sama belajar untuk hidup dalam pengampunan dan kasih. Sekarang, tenangkan hati dan pikiran. Mari kita tutup video ini dengan berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu. Ajari kami untuk mengampuni seperti Engkau mengampuni. Dan berikan kami kekuatan untuk melepaskan segala dendam dan kebencian. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.